Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Marilah kita mengenal tentang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Pengertian Hari Raya Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan domba. Kata Idul Adha biasa disebut dengan Hari Raya Haji dan Hari Raya Kurban. Kenapa disebut dengan Hari Raya Haji? Karena bersamaan di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah dengan memakai pakaian ihram. Nah, untuk yang kedua, kenapa disebut dengan Hari Raya Kurban? Karena bagi umat Islam yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil melaksanakan kurban. Karena pentingnya peristiwa kurban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berkurban yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalil melaksanakan kurban yang kedua ada di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah berkurban. Jadi ada beberapa hikmah jika kita melaksanakan kurban sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu yang pertama, sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, sebagai ciri keislaman seseorang. Yang ketiga, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Yang kelima, sebagai syiar Islam. Dan yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama.
Simak video berikut ini tentang kisah diturunkannya perintah berkurban. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami, segenap Dewan Guru dan staf SDN Sedati Agung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.